Kali ini kita akan belajar menelaah kebahasaan teks cerita fantasi kelas 7 bersama saya Ibrahim Effendi. Landasan materi, kompetensi dasar, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi. Indikator yang harus dicapai, peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, kata ganti dan nama. Kedua, cerapan panca indera atau dikenal juga dengan citraan. Ketiga, pilihan kata atau diksi. Yang keempat, kata hubung penanda urutan waktu. Kelima, kata ulang atau ungkapan keterkejutan. Keenam, dialog kalimat langsung. Kata ganti dan nama sebagai sudut pandang penceritaan. Ada aku, mereka, dia, atau nama orang, Ersa, Doni. Cerapan panca indera. Penggunaan kata yang mencerap panca indera digunakan untuk mendeskripsikan latar, bisa latar tempat, waktu, dan suasana. Ini adalah contoh deskripsi latar tempat. Pada kalimat 1, latar tempat adalah rumah. Kedua, latar tempatnya adalah laboratorium. Di situ tergambar laboratorium yang berantakan. Pada contoh deskripsi latar suasana, di penggalan cerita ini, latar suasananya adalah kesedihan. Suasana sedih ya. Kemudian deskripsi latar waktu. Di sini latar waktunya adalah tengah malam dengan suasana longlongan anjing yang saling bersahutan. Pilihan kata atau diksi. Ada dua jenis pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam cerita fantasi. Yang pertama adalah bermakna khusus. Yang kedua adalah bermakna kias. Contoh diksi bermakna khusus yaitu mancung. Sudah jelas. Kemudian yang bermakna kias di situ adalah hidungnya yang menjulang. Nah, ini tidak berarti hidungnya sangat menjulang ke atas begitu. Hanya makna kiasan. Kata hubung penanda urutan waktu. Seperti setelah itu, kemudian, sementara itu, bersama dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu digunakan untuk menandakan datangnya tokoh atau perubahan latar. Contohnya, setelah buku itu terbuka, aku terseret pada masa lampau. Ini ada perubahan latar atau waktu. 2 tahun kemudian, perubahan waktu lagi, akhirnya penyelesaian di sini. Selanjutnya, kata ungkapan keterkejutan digunakan untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya,
Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku-buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Atau di sini juga ada, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Ini juga memulai masalah. Dari bahagia kemudian ada musibah. Yang terakhir adanya kalimat langsung. Kalimat langsung ini ada kalimat tiruan, jadi menirukan secara persis apa yang diucapkan oleh orang lain. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Nah, di sini ini adalah kata atau kalimat yang diucapkan oleh Fona. Karena ini kalimat tiruan, maka di sini diberi tanda petik 2, tanda kutip. Kemudian karena rasa terkejut, di sini pakai tanda seru. Gitu. Sekian untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih.